Insyaallah menjadi teman belajar Bapak Ibu sekalian, sudah berkeluarga alhamdulillah, satu istri dan baru 3 anak. Tapi jangan dibalik Pak ya, baru satu istri 3 anak, tapi satu istri dan baru 3 anak. Insyaallah kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ilmu, pemahaman dan hidayahnya, karena Allah yang memiliki ilmu, Allah yang memberikan hidayah ilmu kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian atau pengajian kita kali ini bermanfaat ilmu kita, berbuah masalah dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karakteristik istri dan suami idaman. Enaknya bahas karakteristik istri terlebih dahulu atau suami Bapak Ibu? Yang mana nih yang lebih kita dahulukan? Istri. Alasannya apa Pak? Karena lebih banyak pembahasannya. Betul sekali ya, dalam semua bidang bab ilmu syariat, pembahasan wanita itu paling banyak. Kita contohkan misalnya dalam bab fikih, pembahasan wanita ini paling rumit. Mulai dari bahas fikih toharoh, bahas darah haid, darah istihadah. Ini laki-laki enggak ada. Bagaimana membedakan darah haid, darah istihadah yang kemudian berefek kita boleh enggak sholat, istri kapan mulai sholat lagi. Ini semua pembahasannya panjang lebar. Juga termasuk pembahasan karakteristik istri dan suami idaman. Ini pembahasan yang sangat panjang lebar, terutama membahas karakter istri. Istri idaman itu seperti apa? Insyaallah di sini sudah berkeluarga Pak? Semuanya? Yang senyum-senyum belum? Ya, menunjukkan bahwa wanita itu makhluk yang istimewa. Karena syariat memperhatikannya. Dibahas bab-bab khusus tentang wanita. Salah satunya adalah membahas karakteristik istri idaman. Insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya coba sampaikan satu persatu dari membahas siapa itu sebenarnya wanita dan bagaimana pandangan Islam terhadap wanita. Maka Allah menjelaskan bahwa wanita itu adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk mendampingi laki-laki dalam kehidupannya. Dikasih garis bawah, menjadi pendamping Pak Ibu, dicatat menjadi pendamping, bukan sebagai pembantu di rumah. Wanita bukan sebagai budak di rumah, bukan sebagai objek KDRT, namun sebagai makhluk yang mendampingi laki-laki dalam kehidupan. Sehingga ulama mengatakan alladzi awjadahu Allah 'azza wa jalla liyakuna syarikan lirrajul. Syarik menjadi pendamping, sekutu yang menemani, mendampingi laki-laki dalam kehidupan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya terwujud rasa kasih sayang dan ketenangan di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Ar-Rum ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Garis bawahi, litaskunu ilaiha. Sakinah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Wanita Allah ciptakan bagi laki-laki, bagi pasangannya, untuk supaya bisa menjadi litaskunu, sakinah, ketenangan, sumber ketenteraman bagi suaminya. Nah, ini dia yang kita akan bahas bersama-sama. Bagaimana karakter istri idaman yang bisa membuat suami ini tentram dan tenang di rumahnya. Baik, semakin penasaran Bapak Ibu ya, insyaallah. Ibu-ibu ada di atas berarti ya. Oh, berarti jamaah ibu-ibu di atas. Baik. Ya, pandangan Islam terhadap wanita muslimah tentu pandangan yang sangat mulia. Islam sangat menghormati wanita muslimah. Islam memperhatikan hak-hak mereka.
dibuat bab-bab khusus membahas tentang wanita, khusus menunjukkan Islam menghormati dan menghargai wanita muslim. Ayat rahimani wa rahimakumullah membahas karakteristik istri idaman. Maka yang perlu kita pahami adalah sebab suami atau istri itu menjadi istri yang soleha atau suami yang soleh. Sebabnya kira-kira apa Bapak? Sebelum kita bahas teknis, ya, istri idaman itu harus nurut, yang istri idaman itu harus dandan di rumahnya. Sebelum itu semua, sebab kesolehan seorang wanita muslimah apa? Apa Pak? Tunduk kepada Allah. Yang lain? Tunduk kepada suami. Masya Allah. Ya, ulama menjelaskan annas-solaha la yunalu illa bi amrain, bahwasanya as-solah, kesolehan seorang hamba itu tidaklah akan didapat kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Kembali lagi hidayah. Seberapa besar suami mendidik istrinya supaya menjadi istri yang idaman, seberapa besar seorang ikhwan mencari-cari pasangan hidupnya dengan berbagai usaha dan pengorbanan. Tapi kalau dia tidak bersandar kepada Allah, nggak minta sama Allah, boleh jadi tidak berhasil. Maka ulama menjelaskan al-awwal taufiqullah jalla wa ala wa hidayatuhu wa 'aunuhu wa taisuruhu wa tasdiduhu. Yang pertama taufik dari Allah, pertolongan dari Allah untuk bisa memiliki istri idaman. Nah, kalau yang sudah menikah berarti mendidiknya, yang belum menikah mencarinya. Masya Allah. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama taufik dari Allah. Pertolongan, sebutkan hidayah wa aun, pertolongan, isti'anah, minta pertolongan sama Allah. Wa taisir, kemudahan dari Allah. Wa tasdid, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua kira-kira apa? Pertama taufik dari Allah untuk bisa memiliki istri idaman. Yang kedua adalah kata ulama wal amrul akhar sa'yul insan, sa'yu apa Bapak Ibu? Usaha seorang manusia wa badluhu, pengorbanan. Nah, ini baru bahas teknis. Seorang suami misalnya mengajak istrinya pengajian, ini teknis, mendidik istrinya supaya jadi istri yang idaman. Jangan lupa disediakan skincare-nya misalnya. Oh, istri suruh dandan yang manis, yang cantik, tapi nggak pernah diberikan skincare. Nah, ini kan teknis, usaha dong, berusaha, ada pengorbanan harta. Contohnya semisal. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk ke poin utama. Ciri wanita solehah yang utama adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34. Ayatnya panjang, namun yang sering kita ingat itu potongan ayat pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita ambil potongan yang tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan ciri utama wanita soleh. Ciri utama, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Berarti cirinya ada berapa Bapak Ibu? 4. Fasalihat, wanita solehah itu apa? Siapa mereka? Ciri yang pertama qanitat. Makanya ada orang tua kasih nama anaknya qanitah. Harapannya dia bisa patuh kepada, taat kepada Allah. Berarti hablum minallah. Qanitat, sifat yang pertama. Yang kedua hafizat, dari kata hifzul. Al-hifz apa artinya? Bisa menjaga, melayani suaminya. Berarti hablum minan nas, hubungan kepada suaminya. Qanitat, hubungan kepada Allah. Hafizat, hubungan kepada suaminya. Lihat ayat berikutnya, potongan terakhir, lil ghaib, baik suaminya ada di rumah ataupun ketika ghaib, gak ada di rumah, lagi kerja. Betapa banyak wanita, seorang istri taatnya kalau ada suami saja.
Taatnya kalau ada suami di rumah karena mungkin suaminya galak ya misalnya. Tapi ketika suaminya bekerja, wah bebas dia main game ya, santai-santai, nggak anak-anak nggak diurus di rumah. Makanya Allah katakan lil ghaib, ditekankan ketika apalagi suaminya ketika tidak ada di rumah. Dia amanah nggak istri kita, diurus ke anak-anak kita. Harta suami di rumah dijaga dan seterusnya. Bima hafizallah, kembali ke poin awal kita bahas tadi, dengan sebab penjagaan Allah. Sebabnya apa Bapak Ibu? Penjagaan Allah. Allah jaga nggak istri kita ketika kita tinggal? Kita banyak berdoa para bapak-bapak ya, suami mendoakan istri kita supaya dia taat kepada Allah dan suaminya kepada kita, baik ketika kita ada di hadapannya maupun tidak ada. Banyak kejadian seorang ibu membunuh anaknya. Ketika kapan Bapak Ibu? Ketika suaminya kerja, dia lampiaskan amarahnya yang selama ini tidak bisa dilampiaskan kalau ada suaminya. Takut, tapi suaminya nggak ada, lampiaskan ke anaknya. Ada yang dilempar. Kita sering dengar itu Bapak Ibu ya, berita banyak sekali. Baik, ini dua ciri utama wanita saleh. Yang pertama apa Bapak Ibu? Qanitah, taat kepada Allah. Dijaga sholat fardunya ibadah. Bentuknya menjaga ibadah fardu. Kalau itu sholat fardunya, itu istri idaman. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sang istri sudah siap-siap. Siap-siap sholat, siap-siap bangunkan anaknya. Ayo kita sholat. Kalau anaknya masih kecil-kecil, sholatnya di rumah misalnya. Hafizah, ketaatan kepada suaminya, pelayanan kepada suaminya khususnya dalam masalah apa Bapak-bapak? Di atas ranjang. Nanti kita akan bahas. Baik. Ya ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ciri utama wanita salihah ada dua, qanita dan hafizah. Poin berikutnya. Ya, membahas mengenai ciri wanita yang salihah, karakter istri yang idaman. Banyak sekali poin-poinnya, insyaallah kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah seorang istri yang idaman, dia bisa membentengi dirinya, dia selalu waspada dari jeratan syaitan. Kira-kira dengan cara apa Bapak Ibu? Bagaimana seorang istri yang idaman dia bisa menjaga dirinya, membentengi dirinya dari syaitan? Yang pertama, banyak-banyak berzikir. Ajarkan istri kita berzikir pagi petang. Ajarkan istri kita rutin membaca Al-Quran. Bentengi dirinya. Betapa banyak suami istri kalau sudah marah, hal-hal yang sepele jadi besar. Kira-kira siapa yang buat besar Bapak Ibu? Setan. Yang buat besar setan. Masalahnya sepele, cuma suami telat pulang kerja. Setan bisikin istrinya, karena istrinya mungkin jarang baca Quran, jarang berzikir, dibisiki gampang masuk. Ini suamiku ini pasti hampir di kemana nih? Suamiku ini selingkuh, bisa banyak aja. Padahal suaminya capek, mungkin istirahat dulu di kantor ya, atau mampir ke rumah temannya, healing bahasa sekarang, refreshing ya. Tapi Bapak Ibu, ini poin yang kedua, bentengi diri, waspada setan menanti. Ya, poin berikutnya, istri yang idaman adalah istri yang bisa membuat suaminya bahagia. Bisa membuat suaminya bahagia. Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh para sahabat dari hadis Abu Hurairah, ayyun nisa'i khair? Siapa wanita yang terbaik? Qala allati tasurruhu idza nadhara. Qala allati tasurruhu idza nadhara. Ketika dipandang membuat bahagia suaminya. Kira-kira apa yang dipandang sehingga suami jadi bahagia? Pak,
Kira-kira apa? Apa yang membuat bapak ini bahagia kalau pandang istri? Satu, wajahnya. Apakah harus dandan, Pak? Harus, Pak Tara, saya sebelah timur ya. Apalagi, Pak? Senyumannya. Jadi kalau bahas karakter istri idaman, yang saya tanya bapak-bapak, karena yang melihat, yang mengamati bapak-bapak, senyum, wajahnya, dandanannya, berarti skincare jangan lupa ya. Kemudian yang ketiga apa? Pelayanan. Apa? Pelayanan. Sopan sama suami, gak galak, gak nusyus, gak membangkang. Nanti kita bahas. Ada lagi? Harum, masya Allah. Satu paket sama skincare. Jadi belinya sepaket Pak ya. Parfum jangan lupa. Jadi ibu tenang aja dulu. Saya bilang ya. Baik Bapak Ibu, membuat suami bahagia dengan penampilannya. Enggak mesti pakaian yang mahal. Daster yang bersih, wangi di rumah dipakai. Ketika suami pulang, wah enak itu. Membuat suami bahagia. Baik, poin berikutnya, ya, di antara karakter istri idaman adalah, kata ulama dalam sebuah hadis disebutkan empat-empatnya sekaligus, yaitu khairun nisaikum, sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang pertama al-wadud, yang kedua al-walud, yang ketiga al-muwatiyah, muwatiyah, yang keempat al-muwasiyah. Saya coba ringkaskan langsung. Ciri yang pertama al-walud. Apa Bapak? Ibu? Subur. Subur ada dua macam, subur karena genetik, ada dua subur karena usaha. Sekarang sudah banyak ya, berbagai metode, berbagai promil ya, program kehamilan, banyak sekali cara. Ada yang memang genetiknya sudah subur, banyak anaknya mudah rahimnya sekarang. Al-walud, Sri idaman. Yang kedua adalah al-wadud. Apa Bapak Ibu? Al-wadud, kita sering bilang kalau hadir walimahan, kita bilang ke pengantinnya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-wadud dari kata mawaddah, kasih sayang, penyayang. Bapak Ibu, karakter ini ditujukan kepada siapa? Istri idaman. Untuk siapa? Suami dulu atau anak-anaknya dulu? Suami dulu. Jadi kasih sayang istri itu dahulukan ke suaminya. Karena dia menikah dengan suaminya, anak-anaknya belum ada. Kadang terbalik, suaminya nggak diurusin ya, pulang kerja capek, bukan mungkin harusnya dipijitin, ya, jarang ya dipijitin, ya, dikasih minum, dibuatkan teh ya. Anaknya, masya Allah ya, disuapin, dibuatkan makanan enak. Terbalik, suaminya dulu, al-wadud. Hadis ini untuk istri kepada suami. Yang ketiga adalah al-muwadiyah. Al-muwadiyah itu ringkasnya tadi Pak sudah disebutkan, sopan. Al-muwadiyah, istri idaman, istri yang sopan sama suami. Bang, capek bang ya, Bunda buatin teh manis banyak. Bang, mau nasihatin sopan. Bang, kayaknya kemarin Abang melakukan ini kira-kira baik nggak Bang ya buat keluarga kita Bang? Itu pelan-pelan sopan. Kalau Abang ini yang sudah naik adanya, sudah tidak nyaman bagi suami. Nah, tadi dia tidak membuat bahagia suami. Yang berikutnya yang keempat al-muwasiyah. Muwasiyah singkatnya support system. Selalu suaminya disupport. Suaminya capek, ditanya, Bang, ada masalah apa di toko? Nah, di sini banyak pedagang ya, banyak pengusaha.
Bang, ada masalah apa kok jenuh sekali hari ini, lihat muka abang ini cemberut aja bang. Ada yang bisa Umi bantu? Support. Bang, anak kita banyak tugas nih mau ujian. Gimana bang? Ada yang bisa dibantu? Bang, anak kita mau sekolah ini, mau masuk SMP. Abang pengennya anak sekolah di mana? Oh, di sini misalnya. Istrinya support. Oh, setuju bang. Kita sekolah anak di sini. Bukan malah berantem, pilih sekolah berantem, mau memutuskan sesuatu berantem, selalu berantem. Enggak, support suaminya. Selama itu kebaikan. Bang, malam-malam mau kemana bang? Mau pengajian. Udahlah bang, nanti bang pengajian. Nah ini enggak support. Harusnya disupport. Ya bang, Umi bikinkan bekal. Mungkin pengajiannya jauh di luar kota. Ini namanya support system. 4 tadi apa Bapak Ibu? Ciri-ciri istri idaman, khairun nisaikum al-wadud, subur, al-walud. Apanya? Terbalik ya. Al-wadud mawaddah, kasih sayang. Al-walud subur, al-muwadiyah sopan, ramah, enggak keras, ya. Enggak nusyus, suka bangkam sama suami, suka naik nadanya, enggak, sopan. Kemudian yang terakhir apa? Al-muwasiyah. Al-muwasiyah apa? Tadi Bapak Ibu? Support, suaminya dukung. Suaminya disupport itu. Nah, sehingga muncullah keluarga yang harmonis ya. Insyaallah. Baik. Lanjut kemudian poin berikutnya. Sekarang yang negatif-negatif. Ulama menyampaikan, Nabi menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Tujuannya bukan untuk dilakukan. Nah sekarang yang negatif-negatifnya. Harapkan istri idaman, dia akan menghindari sifat-sifat buruk yang satu itu. Ulama menjelaskan kelanjutan hadis yang tadi. Hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya sahih. Kelanjutannya, khairun nisaikum al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah. Idza tayyibana Allah wa syarrun nisaikum. Kebalikannya Bapak Ibu, seburuk-buruk wanita di antara kalian, maksudnya istri-istri kalian. Al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat. 2. Al-mutabarrijat apa? Tabarruj. Wah, sukanya shopping sendiri. Sukanya shopping sama teman-teman. Gak izin suaminya. Berdandan, bersolek, dandanan yang menor, yang cantik cerita, tapi buat orang di luar. Di rumah nggak pernah dandan. Tabarruj. Nah, istri yang idaman menghindari hal seperti itu. Kalau memang mau keluar rumah, izin suami. Tidak dengan dandanan yang menor. Pakai sepatu hak tinggi. Katanya biar makin cantik cerita, makin tinggi. Tapi di rumahnya nggak pernah pakai sepatu hak tinggi. Karena memang di rumah nggak bisa ya. Maksudnya suaminya nggak pernah ditampilkan keindahan penampilan, tapi ketika keluar rumah, ketika menghadiri walimatul arsh sama teman-temannya, shopping, belanja ke mall, masya Allah, semua dikeluarkan, skincare-nya dipakai, maskaranya semua dipakai, parfumnya, tapi ketika tidur nggak pernah dipakai. Jangan seperti ini. Istri idaman dia tidak bertabarruj. Yang kedua, mutakhayyilat, lawan dari tadi sifat yang baik, lawan dari muwadiyah. Apa muwadiyah Bapak? Masih ingat? Muwadiyah sopan, ramah. Kalau mutakhayyilat dari kata khuyala, apa? Sombong, angkuh. Bunda mau kemana malam-malam? Aku mau shopping sama teman-teman. Ini sudah malam bunda, udah di rumah aja. Ini kan uang-uangku, aku kerja. Kira-kira sombong apa sopan? Gak boleh. Di antara faktornya terjadi konflik seperti ini karena istrinya bekerja, mungkin gajinya lebih besar. Ditambah sang suami mungkin kurang mendidik istrinya.
Jadinya Pak mutakhayyilat, istri idaman tidak seperti itu. Baik, masih Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya, istri idaman itu rajin bersedekah. Enggak mesti banyak bersedekah. Rajin bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna walau min hulikunna fa innahunna aktsaru ahli jahannam yaumil qiyamah." Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Ahmad juga meriwayatkan yang hadisnya sahih. Wahai kaum wanita, dipanggil Pak, wahai semuanya kaum wanita muslimah, tasaddaqna, bersedekahlah. Perintah redaksi perintah dalam dalil menunjukkan itu wajib. Atas tidak minimal itu sunnah anjuran. Tasaddaqna, bersedekahlah. Nah, ini juga PR bagi bapak-bapak, ajarkan istri kita bersedekah. Pak, sekarang sedekah nggak mesti ke masjid pakai uang cash. Nah, gampang. Biasanya yang megang mobile banking itu istri ya, benar nggak Pak? Sebagian. Semua keuangan suaminya misalnya mobile bankingnya ada di istri, tinggal dididik. Bunda, kita sedekah yuk. Itu ada masjid, namanya Masjid Ridwan. Mau ada pembangunan, sedang ada pembangunan. Bun, coba deh Bun, transfer Bun. Nah, latihan. Gampang transfer, nggak nyampe 1 menit. Latihan. Bahkan ada istri yang dia malah izin ke suaminya, inisiatif sendiri. Abi, boleh nggak aku mau transfer donasi? Oh ya boleh, support boleh. Silahkan pakai uang Abi boleh, uang nafkah istri pribadi juga boleh. Nanti untuk bersedekah. Baik, poin berikutnya, istri idaman adalah istri yang rajin beristighfar, rajin zikirnya nggak ketinggalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat apa Bapak? Surat yang terkenal. Surat, ada yang tahu? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad ayat 19. Di sini ada banyak sekali faedah, bahkan di kitab-kitab yang membahas tentang tauhid, ini ayat ini pasti dibawa. Karena perintah pertama perintah berilmu, fa'lam, kata perintah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, ilmu yang pertama yang diperintahkan tentang tauhid. Allah nggak katakan fa'lam, pelajarilah tentang fikih, enggak, belum. Fa'lam, pelajarilah, ketahuilah tentang ilmu parenting, belum. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bertauhid dulu kepada Allah, itu bekalnya. Wastaghfir li dzambik, perintah kedua untuk beramal, ilmu kemudian amal. Apa bentuk amalan istighfar? Istighfar itu amalan apa? Lisan pasti, perbuatan pasti. Karena orang yang beristighfar, konsekuensinya dia harus taat sama Allah, beramal. Orang astagfirullah, 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 matanya jelalatan. Mungkin nggak Pak? Mungkin aja. Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku malam ini mau maling ya. Buat apa istighfarnya? Karena istighfar konsekuensinya amal soleh. Berarti ilmu dulu, ilmu tauhid, belajar keimanan, akidah yang benar, baru kemudian beristighfar, perkataan maupun perbuatan. Pak lihat, perintah beristighfar. Ajari istri kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Ini sudah isya Pak? Belum ya? Isyanya jam 5 menit lagi ya. Baik, lanjutkan. Karakter istri idaman yang berikutnya. Nabi SAW bersabda, "La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah." 2. Wal washimah. 3. Wal mustawshimah. 4. Ada
Ada yang bisa menerjemahkan? 4 larangan Nabi kepada wanita muslimah. Al-wasilah dari kata wasala, menyambung rambut. Kalau kita pergi ke spa itu menunya namanya apa, Ibu? Hair extension. Benar nggak Bu ya? Benar ya, menyambung rambut. Wasilah yang menyambung rambut berarti staf spanya. Wal mustawsilah yang minta disambungkan siapa? Customer. Dua-duanya dilaknat oleh Nabi SAW. Di antara hikmahnya adalah supaya kita mensyukuri apa adanya. Allah ciptakan rambut istri kita sudah begitu cantik, tidak usah terlalu seperti artis misalnya sambung-sambungnya. Kecuali kata ulama boleh kalau ada aib atau penyakit. Boleh Pak. Misalnya habis operasi di kepalanya istri kita misalnya operasi di kepala, kemudian pasti kan digundul ya. Digundul, nah itu kata ulama boleh. Silakan tanam rambut boleh supaya tumbuh lagi. Treatment, terserah, pengobatan, bahkan pakai wig untuk sementara waktu boleh, supaya kelihatan kewanitaannya. Tapi kalau nggak ada masalah, nggak ada cacat, nggak ada penyakit, kemudian hobinya ke spa hair extension, ini bilang oleh Nabi SAW. Yang ketiga dan keempat, al-washima wal mustawshima. Apa artinya, Bapak Ibu? Betul, membuat tato, mentato dan yang ditato. Tapi insya Allah jarang main. Tapi kalau di Madura insya Allah jarang. Tapi kalau bapak pergi ke Jakarta ya, atau punya teman kuliah dulu orang metropolitan gitu, mungkin Surabaya atau Jakarta, itu banyak orang wanita tuh, banyak. Saya dulu KKN karena di kuliah umum itu ada yang ditato perempuan. Jadi itu ada banyak. Jadi dilarang oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian istri idaman juga karakter berikutnya adalah larangan menyerupai laki-laki. Wah, ini sukanya pakai celana jeans perempuan, sukanya. Padahal ada pilihan lain, ada roknya, ada gamis yang sampai ke bawahnya terus. Kira-kira bisa nggak Pak dirubah? Mungkin dari sejak sebelum menikah ada karakter tomboy misalnya. Nanti ditanyakan ke psikolog Pak ya. Insya Allah psikolognya hadir di sini. Ada psikolognya, insya Allah nanti ditanyakan ke beliau ya. Ya tentang bagaimana bisa nggak karakter tomboy ini bisa berubah jadi feminin? Insya Allah bisa. Baik, kemudian karakter istri idaman yang berikutnya banyak ya. Sebentar lagi kita selesaikan. Tidak membebani suami dalam nafkah. Ulama berbeda pendapat apa definisi nafkah. Ada yang mengatakan nafkah itu seperti gaji bulanan, seperti pegawai kita di toko. Jadi gaji bulanan Pak istri kita. Misalnya sepakatnya Umi, aku bisa kasihnya 2 juta per bulan, bisa. Ada juga ulama mengatakan nafkah itu minimal kebutuhan pokok terpenuhi, sandang, pangan, papan terpenuhi. Dia bisa tetap eksis, hidup, nggak kering kerontang badannya sejak nikah. Istriku tuh kok kurus kering. Tanya kan diri, ternyata jarang dikasih makan, Pak. Ya mungkin saja jarang disediakan camilan di rumah sebelum nikah. Karena mungkin dari keluarga berpunya, setiap hari ada camilan, jajannya es krim, jadi sehat gitu ya, banyak lemak ya. Sejak nikah, suaminya nggak pernah tiang, di rumah nggak ada camilan, nggak pernah dibelikan coklat ya, jajan-jajanan nggak pernah, cilok pun nggak pernah. Istrinya kurus kering. Kata ulama ini sudah batas minimal nafkah itu tidak terpenuhi. Minimal kebutuhan primer ada, dia tinggal di rumah, walaupun kontrak nggak masalah.
sandang pangan, pakaian ada, kita sudah belikan pakaian, gamisnya minimal satu set sudah kita belikan, ya. Sepatu ada, sandal ada, pangan dari pakaian jangan lupa, ya. Istri kita kalau sebelum menikah badannya subur, dijaga Pak, ini amanah, ini istri idaman, tidak membebani suaminya dalam nafkah. Kalau dikasihnya seperti itu dan 2 juta per bulan misalnya, istri sudah tahu penghasilan suami itu berapa, ya sudah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih ada 4 poin karakter istri sebelum masuk, 4 poin lagi sebelum masuk karakter suami idaman. Ini enaknya di azan dulu teman-teman. Azan dulu. Ya. Tapi untuk laki-laki ya, insyaallah. Baik. Ya, masih membahas karakter istri idaman adalah tidak membebani suami. Apa indikator tidak membebani? Ulama menjelaskan wa min sifat zaujah as-salihah, di antara sifat istri yang salihah adalah adam irhaqi zauj bin nafkah. Adam tidak boleh membebani irhaq. Nah, irhaq ini arhaqo yurhiqu irhaqon. Artinya tidak membuat payah, tidak membuat suami kecapean bekerja, bahasa Jogja itu moyo, lalu berlebihan karena tuntutan istri. Istrinya mungkin minta dibelikan mobil, minta dibelikan rumah, minta skincare-nya harus yang paling mahal. Suaminya kemampuannya terbatas. Akhirnya karena saking cintanya sama istrinya, dia kerja cari lembur supaya dapat gaji tambah, kompensasi tambahan. Ada yang sampai karena tidak beriman suaminya, kurang beriman, akhirnya yang haram pun, kerjaan haram diambil untuk demi istri. Tidak boleh. Sampai titik tadi apa? Membuat capek suaminya bekerja. Kapan waktu suami buat pengajian? Istri yang idaman harus mengerti kebutuhan suami juga bukan cuma kebutuhan fisiknya dilayani, tapi biarkan suami ikut pengajian, itu kebutuhan ruhnya. Buat ikut program-program online, ya, misalnya mahat online atau program-program kajian online, biarkan suami belajar, itu kebutuhan ruhnya. Baik, kemudian di antara bentuk tidak membebani suami bagi karakter istri yang idaman, di antara indikatornya adalah tidak boros dalam menggunakan uang belanja. Bedakan uang nafkah dengan uang dapur, berbeda Pak. Tinggal mau pakai model nafkah yang mana. Yang pertama model nafkah modelnya seperti gajian. Berarti gajian misalnya istri 2 juta per bulan, uang dapur beda lagi, jajan anak beda lagi, perawatan rumah beda lagi. Ini kalau modelnya gajian. Yang kedua modelnya yang penting istri ini bisa eksis dalam kehidupannya, nggak kurus kering, punya tempat berteduh, ada rumah, pakaian ada, tidak ada acuan berapa rupiah per bulan. Yang penting istri bisa hidup dengan nyaman. Silakan dengan model yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, istri tidak boleh boros dalam membelanjakan harta dari suami. Baik, poin berikutnya, karakter istri idaman adalah tidak mengingkari kebaikan suami. Sebagian kita mungkin sering dengar kalau ada cekcok rumah tangga, bukan sering dengar, mungkin kita alami Pak. Istri, sebagian istri, ya, insya tidak ada di sini semua gambarnya, tidak ada di sini semua ibu-ibu solehah, ya, insya Allah, istri idaman atau calon istri idaman. Sering kali kalau ada pertengkaran rumah tangga, sang istri bilang, bahkan diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad hadis Sahih, istri ini mengucapkan kalimat general, aku tidak pernah melihat satupun kebaikan darimu. Mungkin bahasa Madura beda lagi Pak. Oh, bahasa Madura itu. Ya mungkin bahasa Jawa beda lagi. Ini bahasa Indonesia yang seperti ini. Aku tuh nggak pernah lihat satupun kebaikan dari kamu. Ini lagi berat kan?
Itu diucapkan. Padahal rumah yang punya siapa? Yang bayar kontrakan rumah siapa? Yang melindungi istri selama ini siapa? Kok bisa-bisanya bilang aku nggak pernah melihat satupun kebaikan dari, cuma gara-gara masalah sepele. Maka istri idaman tidak boleh mengingkari kebaikan suami. Baik, poin berikutnya, memuliakan suami. Wa min sifati zawja as-salihah ihtiram zawj. Ihtiram, hormati suami. Karakter istri idaman, hormati suami. Apapun kondisinya. Mungkin ada kekurangan fisiknya, kekurangan agama. Ada istri Pak, Ibu, istrinya hafidhah. Ini ada ya. Pak Igor punya teman seperti istrinya hafidh, suaminya tidak hafidh, bahkan baru mulai istilahnya baru beberapa tahun ini belajar agama. Ini nggak imbang. Tetap istri hormati suami, karena dia sudah mau dinikah. Hormati suaminya yang kekurangan ini, mungkin kurang agama, kurang hafalannya, kurang ganteng, tetap dihormati. Baik, poin yang berikutnya, berlaku adil mendidik anak. Istri idaman jika sudah punya anak, maka berlaku adil kepada anak-anaknya. Ya, anak yang 2 tahun diberikan mainan, yang 5 tahun berikan juga sesuai dengan porsinya. Ini anak yang kecil minta mainan, Abi mau beli balon, beli balon. Kakaknya cuma lihatin aja, abangnya cuma melihat, nggak dikasih abangnya. Tidak boleh. Harus adil dalam mendidik anak. Salah satu contoh membelikan mainan anak. Atau abinya pulang kerja nih, wah ini mau belikan apa ya buat anak-anak di rumah. Belikan semua, jangan salah satu. Belikan semuanya, nggak mesti yang mahal. Baik, poin berikutnya, istri yang solehah, istri idaman itu betah di rumah. Betah di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qulna fi buyutikunna. Dan hendaklah kalian wahai para wanita tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Betah, bahasa yang lebih simpel. Betah di rumahnya. Nah, suami juga punya peran penting bagaimana membuat istrinya betah. Dikasih fasilitas, dikasih istrinya kegiatan, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir dari karakter istri idaman, sebelum kita masuk karakter suami idaman, insyaallah tidak panjang lebar kalau berkaitan dengan suami. Jagalah rahasia